Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safturi Ahmad dari kelas RE kelompok 9. Kita akan belajar untuk di sini saya akan belajar untuk membuat model cluster yang menggunakan algoritma K-means. Sekilas tentang algoritma K-means. K-means merupakan salah satu algoritma data mining yang dapat kita gunakan untuk melakukan tugas cluster. Atau dalam machine learning itu, K-means merupakan algoritma jenis unsupervised learning, artinya pembelajaran yang dilakukan menggunakan algoritma K-means. Itu merupakan jenis pembelajaran yang tidak terawasi. Nah, apa sih pembelajaran yang tidak terawasi? Mudahnya, pembelajaran tidak terawasi itu adalah pembelajaran atau model machine learning yang kita buat pada database yang tidak memiliki label. Berbeda dengan apa? Ya, pembelajaran yang terawasi atau supervised learning. Jadi si algoritma itu digunakan untuk mengolah data yang memiliki label. Label itu contohnya ya tidak positif, negatif, lulus atau tidak lulus, dan lain sebagainya. Itu sekilas tentang jenis pembelajaran machine atau jenis machine learning. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan contoh kasus clustering menggunakan dataset cabai rawit yang di seluruh provinsi Indonesia. Dataset ini saya dapatkan dari BPS di sini, Badan BPS yang judulnya Produksi Tanaman Sayuran 2021. Jadi di sini saya akan mengambil komoditas cabai rawit. Teman-teman bisa menyesuaikan saja. Di video kali ini saya menggunakan software Orange karena software ini cukup ramah untuk kita yang baru belajar tentang data, baik itu machine learning, database, karena software ini berbasis drag and drop. Jadi memiliki banyak widget yang bisa kita gunakan untuk mengolah data yang kita miliki. Berbeda dengan bahasa pemrograman seperti Python dan lain sebagainya, kita diharuskan untuk memiliki pemahaman yang cukup mumpuni untuk mengolah data. Baiklah, kita asumsikan bahwasanya file Orange-nya sudah terinstall di masing-masing komputer atau PC kalian. Jadi sudah berjalan seperti ini, sudah bisa dibuka. Dan kalau misalkan teman-teman baru membukanya, itu maka tampilannya akan seperti ini, lembar baru, masih kosong kanvasnya. Nah, kemudian nanti kalau datanya sudah di-download, data yang dari situs BPS tadi, kemudian kita bisa memanggil file widgetnya dengan cara mengklik kanan seperti ini, atau bisa kita drag dari grup data ke sini. Ini tinggal seperti ini. Karena saya sudah ada, kita remove. Jadi di sini kalian tinggal klik aja filenya, widget filenya. Setelah itu di sini pada widget filenya menampilkan source, yang dimana itu ada file URL, dan itu kalian bisa ngecek langsung datanya dari situ. Misalkan contoh seperti ini, kalian titik lokasi penyimpanan data yang kalian akan olah di mana. Nah, jika kalian kurang yakin, kalian bisa reload saja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada info 38 instance, itu adalah 38 baris, kemudian ada 3 fitur, no missing value. Nah, orange ini mengindikasikan bahwasanya data kita ini no target variable, no target variable, dan memiliki satu meta atribut. Nah, itu untuk tampilan awal kalian itu ya. Bahwasanya tuh orange mengindikasikan bahwasanya dari data kita ada yang meta atribut di bagian provinsi. Nah, untuk itu kita merubahnya ke type-nya, kita rubah ke ke tipe kategorikal, dan role-nya itu feature, karena itu akan untuk kita cluster. Nah, selanjutnya untuk kita melihat data tabelnya itu,
kita bisa masuk dari grup data. Ya, seperti biasa kita klik kanan saja juga bisa. Kalian cari data table. Nah, seperti ini. Kalau saya sudah ada kebetulan, maka kita akan cari di sini. Nah, di sini akan menampilkan data dari tahun 2021 sampai 2023. Itu adalah feature. Nah, ini karena kita telah tadi sudah menambahkan provinsi ke dalam kategorikal. Kategorikal di sini akan terbaca oleh orange-nya itu. Nah, di sini ada 1, 0, 1 Jakarta. Lanjut kita close saja. Oh iya, dalam mengolah data kita perlu yang namanya menormalisasikan data. Itu tujuannya adalah untuk menentukan nilai rentan, nilai dari data kita rentannya itu sama. Intinya seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pre-process, yang dimana itu adalah tujuannya adalah untuk dilakukan mengolah data sebelum dilakukan pemodelan. Yang kita klik saja 2 kali. Nah, yang kita butuhkan itu adalah pada bagian normalisasi fitur. Jadinya kalau misalkan kita awal-awal tuh, kita munculnya itu standar di sini di dalam normalis fiturnya. Nah, dalam kasus ini saya akan merubahnya menjadi normalize to interval 0:1, 0,1. Nah, untuk melihat data hasil preproses kita tersebut, kita dapat memanggil widget data table, yang dimana data table tersebut kita ganti dengan data normalisasi. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Di sini saya sudah ada. Nah, di sini semua infonya itu masih sama. Nah, yang berbeda itu adalah jenis angkanya, karena kita tadi sudah menormalisasikannya. Maka ini dari interval 1 sampai dengan 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat tuh. DKI Jakarta 1, 0, 1, Jawa Timur 1, 1. Nah, selanjutnya setelah kita ada menormalisasikan data, kita menghubungkan widget preprocess itu kepada algoritma K-means untuk melakukan pemodelan. Nah, selanjutnya kalian bisa mencarinya seperti biasa dengan klik kanan atau drag pada grup data nah ini unsupervised. Kita klik 2 kali. Nah, di sini di bagian number of clusternya itu adalah bagian mana yang kita akan cluster. Itu disesuaikan saja dengan teman-teman mau mengcluster berapa. Di sini saya mau mengcluster 3, dan from itu adalah rentannya dari 2 atau dari 2 ke 5. Nah, jika kita mengklik from, nah di sini terlihat optimal, yang data yang optimalnya itu digambarkan oleh orange dengan silhouette score. Kalau sudah, kita close, kemudian kita akan memvisualisasikan data hasil cluster kita tadi. Gimana sih itu? Caranya tuh kita dengan mengklik memanggil widget, mencari widget grafik, yang dimana saya akan memakai widget scatter plot. Kita cari aja di bagian search scatter plot. Nah, di sini sudah, kebetulan saya juga sudah ada. Kita langsung buka saja. Nah, pada bagian scatter plot ini ada axis Y dan axis X dan axis Y. Nah, di axis X ini saya memilih cluster karena memilih cluster
karena supaya lebih jelas saja. Dan di Exisia ini saya memilih provinsi. Jikalau klaster ini informasinya kurang, maka saya akan memilih provinsi agar dimunculkan di bagian grafik. Kemudian kita bisa setting pada bagian attributes yang dimana itu ada color. Saya juga memilih cluster. Kalau memilih siluet ini akan kurang seperti tidak enak dilihat. Nah, kita juga bisa atur bagian shape. Kalau shape itu terlihat flat dengan bentuk bulat. Kalau cluster kita dapat melihat berbagai bentuk segitiga, silang, dan biru. Kemudian kita masuk ke bagian size. Nah, di sini saya menyeting same size karena kalau kita siluet itu akan terlihat bahwasannya cluster 2 itu paling kecil dan cluster 1 terlihat paling banyak karena banyak temennya, dan cluster 3 hijau sedang. Nah, kita rubah lagi menjadi same size. Nah, label itu fungsinya untuk apa sih? Kalau misalkan kita no label, ya begini hasilnya, nggak ada keterangan. Makanya saya memilih cluster. Kalau sudah di setting seperti ini, kita close. Selanjutnya, jika tadi kan grafik seperti ini kan susah dilihat ya untuk menampilkan hasil dari cluster kita. Kita bisa menghubungkannya ke data table yang ada di grup data, dan kita mengganti namanya menjadi data hasil clustering kita. Nah, di sini akan terlihat nih bahwasanya C1 di sini akan ada tuh C3, C2. Nah, untuk apa sih maksudnya dari C1, C2 dan C3 itu? Kita balik lagi ke data table awal. Nah, di sini tuh C1 itu bahwasannya Jakarta 101. Kemudian di sini Papua 0 dan DKI tadi 101. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini paling rentannya itu paling banyak. Skalanya paling banyak. Nah, di sini Jakarta. Kemudian, nah, kita close saja. Kita ke bagian data hasil clustering tadi. Nah, di sini lebih terlihat detail bahwasanya Jakarta itu produksi cabai rawitnya itu 1 ton tahun 2021, dan 2022 itu 0, tahun 2023 itu 1. Dan kemudian yang paling banyak itu Jawa Timur itu memproduksinya paling banyak. Bisa terlihat tahun 2001-nya 1 ton, di sini konsisten 1 ton, dan tahun 2023-nya 1 ton. Nah, yang paling dan disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Iya, Jawa Barat dan Jawa Tengah di sini cukup besar makanya. Nah, setelah terlihat seperti ini, nah kesimpulannya dari hasil proses clustering yang kita tadi lakukan adalah kesimpulannya adalah untuk bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalkan untuk melakukan analisa kira-kira apa sih penyebabnya provinsi-provinsi tersebut itu memiliki atau memproduksi cabai rawit dengan skala yang rendah. Apakah diperlukan penyuluhan atau bagaimana? Itu kan nanti untuk instansi yang memiliki wewenang atau kepentingan terhadap data tersebut. Misalkan tadi Jawa Timur termasuk dalam provinsi yang memproduksi cabai rawit dengan skala yang tinggi. Kita bisa mempertahankan atau bisa melakukan penyuluhan untuk misalkan petani-petani cabai yang ada di Jawa Timur. Ketika musim penghujan, mereka diberikan edukasi gimana supaya persiapan petani itu ketika memasuki musim penghujan, supaya mereka itu tidak gagal panen, gimana caranya. Terus ada dan lain sebagainya. Nah, itu hanya contoh saja, kira-kira nanti outputnya dari hasil clustering kita yang
yang kita lakukan itu seperti itu. Pasti kan kita bertanya-tanya kan, gimana sih fungsinya, untuk apa, kan gitu, takutnya jadi bingung. Nah, eee, setelah itu kita bisa menyimpan hasil karya yang tadi kita telah lakukan ke dalam widget save data. Nah, di bagian widget save data itu kita klik 2 kali saja. Nah, kalau kita belum pernah men-save-nya akan muncul tampilan seperti ini, maka kita akan save saja. Nah, saya memilih di dokumen download, maka kita save. Nah, kalau sudah download itu akan seperti ini tampilannya, maka kita silang saja. Nah, itu sekian dari saya untuk mengolah data dalam teknik clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, nama saya Muhammad Ibnu Kiki. Dari kelas R4E, saya akan menjelaskan proses klasifikasi dengan decision tree menggunakan Orange Data Mining. Saya menggunakan dataset yang saya download dari Badan Pusat Statistik. Untuk langkah-langkahnya, langsung saja kita buka aplikasi Orange. Yang pertama kita pilih widget file. File ini berfungsi untuk mengupload atau membuka dataset. Yang akan kita gunakan, double klik pada widget file di sini. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan teman-teman bisa menggunakan dataset yang sudah tersedia di Orange atau menggunakan dataset yang sudah teman-teman punya. Sediakan jika sudah teman-teman pilih bisa di close, dan untuk menampilkan dataset yang kita pilih tadi kita bisa menggunakan widget data table, lalu hubungkan dengan widget data table file. Ini data yang kita miliki, ada 6 variabel, yaitu nomor jenis kelamin, kondisi rumah, penghasilan pemilik rumah, dan satu selanjutnya untuk menentukan variabel mana yang akan dijadikan sebagai target. Kita bisa menggunakan widget column. Hubungkan widget column dengan file. Nah, di sini ada fitur yaitu jenis kelamin, kondisi rumah, penghasilan pemilik rumah, status nomor, dan untuk nomor kita jadikan sebagai klasifikasi. Data maka bisa dipindahkan ke bagian kiri. Untuk status akan kita jadikan sebagai target. Maka kita bisa pindahkan ke bagian target. Jika sudah, kita close. Selanjutnya, untuk melihat hasil slide kolom, kita bisa hubungkan data table. Nah, ini dia tampilannya. Status akan dijadikan sebagai target selanjutnya. Kita akan melakukan pemodelan yaitu dengan decision tree. Kita cari decision tree di bagian model. Kita bisa pilih model, lalu hubungkan widget data table dengan decision tree. Widget untuk menampilkan hasilnya menggunakan widget reviewer ada di bagian visualisasi, dan ini dia hasilnya. Dari 100 data yang kita miliki berdasarkan penghasilan yang berpenghasilan tinggi dengan kondisi rumah layak, persentasenya 100%, dengan penghasilan sedang di bagian layak, dan berdasarkan kondisi rumah yaitu batu anjing dengan kondisi layak persentasenya 100%. Dengan batu permanen dibagi lagi berdasarkan pemilikan rumah yaitu milik sendiri dan sewa. Untuk milik sendiri dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki dengan kondisi rumah ia persentasenya 80%. Dan untuk perempuan dengan kondisi rumah layak persentase 77,8%. Untuk status kepemilikan sewa dengan kondisi layak persentasenya 100%. Dan untuk penghasilannya dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk kondisi rumah layak persentase 57,1%, dan untuk perempuan dengan kondisi rumah
layak persentasenya 60%. Selanjutnya kita juga bisa melihat atau menampilkan visualisasi hasil klasifikasi dengan menggunakan box plot. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi rumah layak. Kita ganti dulu data ke data. Kita buka box plot. Di sini kondisi layak dengan penghasilan rendah persentasenya yaitu 13,10%. Yang penghasilan tinggi dengan kondisi rumah layak persentasenya 62%. Dan penghasilan tinggi dengan kondisi rumah layak persentasenya 100%. Sedangkan kondisi rumah tidak layak dengan penghasilan rendah yaitu di angka 50% dan penghasilan sedang di angka 50%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proses klasifikasi dengan decision tree menggunakan orange atau mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Saputra, NPM 2023 31500538 dari kelas R4E. Baik, di sini teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi menggunakan dua jenis dataset. Yang pertama adalah supervised learning, yaitu dataset yang sudah memiliki target dan akan kita gunakan sebagai data training. Yang kedua adalah unsupervised learning, yaitu dataset yang tidak memerlukan target. Nanti akan kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, di langkah pertama, di sini saya akan menamainya merename filenya menjadi data training. Caranya tinggal pencet F2 ataupun bisa diklik kanan. Setelah itu kita buka file data training trainernya. Di sini kita akan menjadikan kolom Guardian sebagai target dengan mengklik apply. Untuk melihat informasi lebih detail dari data yang kita miliki, kita bisa menggunakan data table. Kita ambil dari sini data table. Data table ini sangat berguna untuk mengecek berbagai informasi seperti apakah ada missing value atau data yang hilang atau beberapa jumlah baris data yang ada. Dari informasi yang ditampilkan, kita bisa lihat bahwa ada 649 baris data, tidak ada missing sama sekali, dan ada 33 fitur yang tersedia. Target kita yaitu adalah Guardian, memiliki 3 nilai berbeda. Posisinya yang berada di sebelah kiri dan berwarna abu-abu menandakan bahwa data sudah siap untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan menyambungkan data ini ke algoritma tree. Di dalam tree ada fitur yang namanya tree viewer yang memungkinkan kita untuk melihat visualisasi dari permodelan data yang dilakukan. Setelah itu, kita sambungkan algoritma tree ke fitur prediction atau prediksi untuk melihat hasil prediksinya. Sangat penting untuk menyambungkan data training ke prediksi karena datanya bisa terbaca dan dihitung dengan benar. Nah, hasil prediksi yang kita dapatkan dari model tree ini adalah sebesar 98%. Hasil prediksi ini juga bisa kita sambungkan ke test and score untuk melakukan pengujian terhadap model data yang sudah kita buat. Sama seperti langkah sebelumnya, kita harus menyambungkan data training ke test and score agar bisa dianalisis. Menurut hasil dari si test and score ini, akurasi dari model tree kita adalah sekitar 47%. Nah, untuk memperbandingkannya, sekarang kita coba menggunakan algoritma lain, yaitu dengan menggunakan naive Bayes. Naive Bayes ya guys ya. Naive Bayes teman-teman. Ya, algoritma naive Bayes ini juga akan kita sambungkan ke prediksi dan juga test and score untuk melihat perbandingannya. Selanjutnya, hasil perbandingan menunjukkan bahwa untuk klasifikasi prediction, akurasi dari tree lebih tinggi jika dibandingkan dengan naive Bayes
Tapi untuk test and score ternyata akurasi dari naive Bayes lebih tinggi daripada si tree-nya ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke demonstrasi penggunaan data testing yang bersifat unsupervised learning. Artinya data ini tidak memiliki target ya. Karena data ini bersifat unsupervised learning, kita akan mengubah kolom Gordian dari yang tadinya target menjadi fitur biasa. Kemudian kita apply lagi. Nah, data testing ini kemudian akan kita sambungkan ke prediksi. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih kita lihat dulu datanya di data table ya. Seperti yang bisa dilihat, data testing ini berbeda dengan data training yang kita gunakan di awal tadi. Nah, setelah kita sambungkan ke prediksi, kita akan bisa melihat hasil prediksi dari kedua algoritma tersebut, yaitu yang tree dan juga naive Bayes untuk data testing ini. Praktik yang baru saja kita lakukan ini dikenal dengan sebagai semi unsupervised ya, semi unsupervised learning. Nah, baik teman-teman, sampai segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.